Jumpa lagi dengan saya Grace Torwan dan senang sekali kita bisa bersama-sama lagi, ketemu lagi. Dan saya ucapkan terima kasih Anda sudah ngeklik channel ini. Mari kita ikuti ceritanya. Langsung saja kali ini saya akan cerita Ted Bundy, seorang pembunuh serial yang begitu mengerikan ya. Yang sampai saat ini namanya kalau disebut tuh masih bikin orang Amerika merinding. Karena sadis banget nih orang. Oke, kita mulai ceritanya. Ted Bundy adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang begitu sadis. Dia menculik, memperkosa, membunuh dengan sadis para korban-korbannya yang kebanyakan mahasiswa dan anak-anak remaja. Dia tuh menyangkal lebih dari 1 dekade. Namun akhirnya dia mengaku sudah membunuh 30 wanita dari tahun 1974 sampai 1978. Bundy cenderung memilih wanita-wanita muda yang cantik, berambut panjang, yang dibelah dua rambutnya. Sebagian besar korbannya adalah mahasiswi. Dia juga memperkosa korbannya ketika kritis, bahkan ketika tewas pun diperkosa. Dia memutilasi korbannya. Ada yang dipenggal, kepalanya dibawa pulang. Ada yang dibakar di tungku perapian, ada yang dia simpan untuk jadi kenangan katanya. Dia mengincar korbannya di mana aja, di apartemennya. Dia bisa masuk ke dalam apartemen seorang mahasiswi dengan mengendap-endap atau masuk dari basement apartemennya tersebut, atau dari jalanan diculik ya, atau bahkan dari sekolahan atau kampus diculik sama dia. Korban-korban yang dia culik itu nggak jangka kalau mereka itu sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berdarah dingin. Karena Ted Bundy ini seorang yang tampan, lembut, sopan tutur katanya, bersih penampilannya. Pokoknya jauh dari gambaran kalau dia itu seorang yang mampu melakukan satu kesadisan yang luar biasa. Untuk ngibulin atau mencari simpati di korbannya, Bundy itu akan memakai kruk atau dia memakai sling. Nah, terus nanti dia akan mendekati korban-korbannya dan dia akan bilang, dia minta tolong lah, tolong angkatin buku-buku gua dong, atau tolong angkatin ini dong, atau itu dong. Korban-korbannya itu nanti dibuang di gunung, di hutan, atau ditenggelamkan ke sungai. Mayat mereka ada yang sudah membusuk, ada yang sudah tinggal sisa tulang belulang, ada yang nggak ditemukan sama sekali. Dan sakit jiwanya si Bandi ini, dia ya kalau dia tinggalin mayatnya itu di hutan, dia tuh masih mau datang lagi sekali dua kali gitu ya, untuk melihat mayat tersebut, bahkan bercinta dengan mayat tersebut, nginep, tinggal di sana, tidur bareng mayat tersebut. Lahir dengan nama Theodore Robert Cowell di Burlington, Vermont, tanggal 24 November 1946, dari seorang wanita yang enggak menikah. Jadi dia melahirkan tanpa suami ya, dan wanita itu bernama Louise Cowell. Dulu di Amerika pada tahun 40-an, apabila seorang wanita melahirkan tanpa suami, itu merupakan aib besar bagi dirinya dan bagi keluarganya. Jadi begitu Ted lahir, Ted nama panggilan atau nama pendek daripada Theodore ini, kakek neneknya tuh langsung mau mengadopsi Ted untuk menjadi anak mereka. Ya, kakek neneknya Samuel dan Eleanor Cowell. Jadi otomatis Louis menjadi kakaknya dia. Ayah Ted nggak jelas siapa. Ted yang masih remaja pun bingung mau tanya bapaknya. Dia takut karena Samuel itu berperangai kasar dan sering mengabuse ataupun menyiksa atau marah-marah kepada ibunya. Mau tanya Louis, kakaknya, yang adalah ibunya sebenarnya, dia juga segen males. Karena hubungannya dia tuh gak pernah bisa deket dengan Louis. Tapi walaupun begitu, waktu Louis mau mandiri, mau pergi ke Washington, Ted ini dia bawa ikut serta dengan dia. Di Washington, Louis bertemu seorang pria bernama Johnny Culpeper Bundy, dan mereka pun menikah. Setelah Louis dan Johnny menikah, mereka pun mengadopsi Ted menjadi anak mereka. Louis dan Johnny sayang kepada Ted dan membesarkan Ted tanpa membedakan Ted dengan keempat anak-anak mereka yang lainnya. I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents. One of
5 brothers and sisters, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Yes, but it was a fine, solid Christian home. Waktu remaja, kebiasaan Ted adalah sering ngudak-ngudak bak sampah tetangga untuk cari foto-foto perempuan telanjang. Dan dia juga udah kerancingan novel porno, buku-buku porno. Dan dia juga sudah senang membaca buku tentang detektif yang menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan ya, dan juga kasus-kasus tentang kekerasan seksual. Terus satu lagi nih hobinya nih, dia sering ngumpulin gambar mayat-mayat. Selain itu juga salah satu hobi lainnya adalah dia sering ngintipin tetangga perempuannya yang sedang ganti baju. That was a major component, and I don't know why I was vulnerable to it. Tapi walaupun begitu, Bandi mengecap pendidikan yang baik. Dia tamat SMA, dia kuliah, ya, dia mengambil sastra Cina di Universitas Washington. Tapi kemudian dia berhenti, mungkin salah ngambil jurusan kali ya. Sejak berhenti kuliah, Bandi mulai deh tuh, dia kerja serabutan, gak jelas dengan upah minimum payment ya. Sampai dia juga menjadi bodyguard atau supir dari seorang politikus, Arthur Allen Fletcher, yang pada waktu itu sedang mencalonkan diri menjadi gubernur di Washington. Tahun 1967, Bandi berkenalan dengan seorang wanita bernama Stephanie Brooks atau juga dikenal dengan nama lain sebagai Diane Edwards, dan mereka berpacaran. Nah, di sini Diane, pacar Bandi, mulai mikir kalau dia bersama Bandi itu kayaknya madesuk, masa depan suram. Karena Bandi yang sudah bagus-bagus kuliah, tiba-tiba berhenti kuliah, dan dia berpikir bahwa, aduh gue gak punya masa depan nih dengan cowok kayak begini, udah deh. Akhirnya mereka putus pacaran. Tapi kemudian tahun 1969, Bandi berjumpa dengan Elizabeth Kendall, seorang janda yang mempunyai anak kecil berumur 3 tahun bernama Molly. Bandi itu sayang banget sama Elizabeth juga, dan bahkan Molly pun sayang kepada Bandi. Ted Bundy seperti menemukan kembali semangat hidupnya. Dia kembali masuk kuliah di Universitas Washington, mengambil jurusan psikologi, dan lulus tahun 1972. Setelah lulus kuliah, kemudian Bandi aktif lagi di dunia politik. Kali ini dia menjadi relawan gubernur incumbent Daniel J. Evans. Kemudian tahun 1973 dengan rekomendasi dari gubernur Evans, Ted Bundy kembali masuk kuliah, tapi kali ini dia memilih kuliah di Universitas Utah di Salt Lake City. Dan di situ dia mengambil jurusan hukum. Nah, waktu di kuliah hukum ini, dia kembali lagi bertemu dengan pacar lamanya, Diane Edwards. CLBK pun terjadi. Mereka pacaran kembali. Kalau sebelumnya Diane memandang Bandi sebagai seorang yang madesu, kali ini enggak. Karena Bandi sudah berhasil menjadi sarjana psikologi, dan selain itu juga dia tercatat juga sebagai mahasiswa aktif di Universitas Hukum di Utah. Dan selain itu juga dia punya kenalan orang-orang keren, Bo. Kenalannya itu gubernur. Jadi ini membuat Diane tuh rasa-rasa gimana gitu ngelihat Bandi. Baik Diane maupun Elizabeth nggak ada yang tahu kalau misalnya Bandi ini lagi nggak jujur sama mereka. Kalau di Utah, Bandi punya Diane. Kalau di Washington, Bandi memiliki Elizabeth. Tapi pada satu hari di bulan Januari 1974, tiba-tiba Bandi memutuskan hubungan dengan Diane. Dia nggak mau jawab telepon, dia nggak mau jawab surat-suratnya, dia menghindari dari Diane, pokoknya putus komunikasi, putus, nggak ada ngapa-apa lagi. Selain Bandi memutuskan untuk berhenti dengan Diane, dia juga memutuskan untuk nggak lagi kuliah. Hari itu di bulan Januari, setelah dia tutup telepon dengan Diane, ya, dia mengendap-endap, dia masuk pergi ke kamar Karen Spark ini, dan out of the blue tiba-tiba nggak pakai A, I, U, E, O, dia hantam kepala si Karen ini sampai nggak sadarkan diri, dan nggak berhenti sampai di situ aja. Dengan besi yang dia hantam ke kepalanya Karen ini, dia pun melakukan kekerasan seksual. Karen Spark selamat walaupun harus koma selama 10 hari, dan setelah koma, selanjutnya dia menderita cacat mental dan juga cacat fisik.
Februari dia masuk ke apartemen seorang mahasiswa, dia penyiar radio kampus, Linda Ann Haley. Linda diserang sampai pingsan, lalu tubuhnya diangkut dibawa kabur, dan kerangka tubuhnya ditemukan beberapa lama kemudian. Linda Ann Haley ini adalah korban pertama yang meninggal. Bulan Januari 1974, Bundy melakukan serangan pertama, tapi korbannya selamat walaupun akhirnya cacat seumur hidup. Februari, Linda Ann Haley tercatat sebagai korban pertama. Lalu Maret, April, terus sampai November tahun itu sudah ditemukan 17 jasad dan masih belasan lagi yang hilang. It was like coming out of some kind of horrible trance or dream. You know, I don't want to over dramatize it, but to have been possessed by something so awful and so alien, and then the next morning wake up from it, remember what happened, and realize that basically, I mean, in the eyes of the law, certainly in the eyes of God, you're responsible. To wake up in the morning and realize what I had done, and with a clear mind and absolutely horrified that I was capable of doing something like that. November 8, Carol Durant, 18 tahun. Waktu itu dia sedang berjalan menuju ke mobilnya, dan di situ dia dihampiri oleh Bundy, dan Bundy waktu itu mengaku sebagai polisi, ya. Dia bilang sama Carol bahwa ada seseorang yang mau mencoba membuka atau membongkar mobilnya dia. Terus Carol nih ngeliat mobilnya, nggak ada keanehan apa-apa, semua nampak baik-baik saja gitu loh. Nah, tapi Ted Bundy ini maksa banget bilang sama si Carol, enggak, lu mesti bikin laporan. Ayo gue anterin ke polisi. Lu mesti bikin laporan bahwa mobil lu itu tadi dibongkar orang. Ayo ikut gue ke polisi. Gue anter lu ke polisi. Ikutlah si Carol ini ke kantor polisi dan dia masuk ke dalam mobil VW-nya Ted Bundy. Tapi apa yang terjadi? Si Ted ini emang udah ngincer dia kali ya. Nih, aduh bener-bener deh. Ketika Carol tahu bahwa Ted ini sebenarnya berjalan nggak ke kantor polisi, karena dia tahu banget jalan ke kantor polisi itu lewat mana gitu loh. Kok ini malah ke arah gunung, ke arah hutan begitu. Nah, dia nanya, loh kenapa lu bawa gua ke sini? Wah, terjadilah si Ted ini ketahuan banget bahwa Ted ini udah kepengen kebunuh dia gitu loh. Ted tuh berusaha cekek dia, borgol dia dan segala macam, tapi emang dasar nasib baik ya, Carol berhasil melarikan diri ya. Dia berhasil melarikan diri dan dia tinggalkan Ted Bundy. Hari itu Carol Durant melapor ke polisi tentang penculikannya, tapi polisi belum bisa menangkap penculik Carol yang mengaku seorang polisi bernama Roseland. Setahun berlalu, tahun 1975, korban masih terus berjatuhan. Mulai dari Januari tanggal 12, Karen Campbell 23 tahun. 15 Maret, Julie Cunningham 26 tahun. 6 April, Denise Lynn Oliverson 25 tahun. 6 Mei, Lynette Dawn Culver 12 tahun. Dan tanggal 28 Juni, Susan Curtis 28 tahun. Jasad mereka ada yang sudah membusuk dan ada yang masih hilang. Elizabeth, pacar dari Ted Bundy yang tinggal di Washington, dia juga mengikuti tentang berita penculikan dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Salt Lake City ya, di Utah. Terus dia mulai aneh juga, kok kalau Bundy lagi bersama dia di Washington, itu nggak ada tuh berita tentang pembunuhan. Tapi kalau Bundy lagi ada di Salt Lake City atau lagi ada di Utah, selalu muncul aja ada berita-berita tentang pembunuhan. Lalu Elizabeth pun pergi ke apartemen Bundy di Seattle dan memeriksa ada apa aja sih di situ gitu loh. Dia menemukan yang aneh-aneh seperti kruk, sling, topeng ski, sekantong pakaian wanita. Dia mulai curiga. Lalu dia pun pergi melapor kepada polisi. Elizabeth sangat mencintai Ted Bundy. Dia berharap dugaannya dia salah. Dan polisi juga nggak bisa nangkep Bundy karena memang selama pemeriksaan selama ini tidak ada bukti-bukti atau bukti-bukti fisik ya yang mengaitkan Bundy.
Pada suatu hari di pertengahan bulan Agustus, polisi melihat ada seseorang membawa mobil VW Kodok dengan serampangan. Lalu dikejar sama polisi karena dilihat kok kayaknya mencurigakan. Dikejar, dia malah ngabur. Tambah dikejar lagi sama polisi, ketangkeplah dia. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan benda-benda aneh. Ada masker ski, ada masker yang terbuat dari stocking, ada borgol, ada pemecah es, ada kantong plastik, ada linggis. Udah, tapi Bandi tuh punya alasan untuk semuanya itu. Dia bilang lah, emang gue main ski butuh butuh masker ski. Nah, terus borgol boleh nemu di tong sampah. Nah, sementara yang lain-lainnya itu kan kantong plastik, pemecah es. Itu kan peralatan rumah tangga biasa. Jadi, lagi-lagi Bandi dilepaskan sama polisi. Karena memang masih belum ada gitu loh ya, bukti fisik yang mengaitkan dia. Tapi Bandi mulai mikir, waduh, gue mulai diincar sama polisi, ini nggak bisa nih, ini nggak bisa kayak begini nih. Terus dia pinter, dia jual mobilnya. Polisi lebih pinter lagi, ternyata dia di under surveillance terus ya, dipantau terus. Mobil yang dia jual itu ditebus sama polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan benar, setelah diperiksa, polisi menemukan rambut Karen Campbell. Karen Campbell ini adalah perawat yang hilang ketika dia berjalan dari elevator menuju ke kamar hotelnya ya, ke kamarnya. Cuma jalan singkat kayak begitu, tapi Bandi berhasil menculik dia. Polisi juga menemukan rambut dari korban bernama Melissa Smith. Dan juga menemukan rambut Carol Durant ya, yang mau dia culik tapi berhasil melarikan diri itu. Kini polisi mempunyai bukti yang mengaitkan Bandi terhadap pembunuhan-pembunuhan yang sudah terjadi selama ini. Ted diproses sampai dengan vonis pengadilan dalam persidangan kasus penculikan Carol Durant. Di situ Ted dijatuhi hukuman 1 sampai 15 tahun di penjara. Persidangan atas kasus pembunuhan Karen Campbell digelar pada bulan Juni. Ted mengajukan dirinya sendiri sebagai pembela. Dia tahu dia lakukan itu karena apa? Karena kalau dia jadi lawyer, ya kalau dia jadi pembela, selama masa persidangan, di dalam ruang sidang, itu dia nggak akan diborgol. Dia akan lepas. Nah, waktu sidang lagi break, dia meminta izin untuk pergi ke perpustakaan persidangan ya, untuk persiapan pembelaannya dia. Tapi ketika di perpustakaan, dia loncat dari lantai 2 gedung perpustakaan dan kabur. Ternyata memang itu tujuannya dia menjadi menawarkan dirinya sendiri menjadi lawyer terhadap dirinya sendiri karena dia tahu dia nggak akan diborgol, dia bisa ke perpustakaan dengan bebas dan dia sudah mempelajari tingginya perpustakaan itu. Kalau dia loncat ke bawah tuh berapa meter, dia loncat. Tapi 7 hari kemudian dia berhasil ditangkap kembali dan masuk kembali ke dalam penjara. Ya, di dalam penjara dia menyusun lagi rencana untuk kabur. Bahkan dia menurunkan berat badannya, menghilangkan sampai 16 kg berat badannya agar dia bisa masuk ke lubang yang dia persiapkan yang ada di langit-langit selnya dia itu. Tanggal 30 Desember 1977 dia berhasil kabur. Penjaga baru tahu bahwa Bandi nggak ada di selnya itu 16 jam kemudian. Dan itu artinya dengan rentang waktu sejauh itu, Bandi sudah ada di Chicago saat itu. Dari Chicago, dia pergi ke Michigan. Stay 2 hari di Michigan, lalu dia mencuri mobil. Dengan mobil curiannya itu, dia pergi ke kota Tallahassee di Florida. Sampai di kota tersebut pada tanggal 8 Januari 1978. Di kota Tallahassee nggak ada yang tahu kalau dia itu adalah Ted Bundy. Dia menyewa kamar dengan nama Chris Hagen. Dan sementara untuk kebutuhan makan, minum, dan segala macam, dia itu mencuri kredit card. Dalam pelariannya pun Bundy ternyata masih haus darah. Di Tallahassee dia juga terus melakukan pembantaian brutal. Dari bulan Januari sampai Februari sudah jatuh 7 korban. Tanggal 15 Januari sendiri aja itu ada 4 korban. Hanya dalam waktu 15 menit. Gila nih orang. 6 hari setelah pembantaian itu, polisi menangkap Bundy karena polisi kembali melihat ada seorang yang ugal-ugalan naik mobil. Pada waktu itu sebenarnya polisi yang nangkap tuh nggak tahu bahwa mereka sedang berhadapan seorang pembunuh brutal
yang lagi dicari-cari oleh FBI. Karena dia kan berhasil kabur kemarin itu tuh dari penjara. Juni 1979 Bundy kembali menjalani persidangan untuk kasus pembunuhan yang dia lakukan di asrama Chi Omega. Persidangan hanya berjalan 1 bulan saja dan hakim menjatuhi hukuman mati. 6 bulan kemudian, Ted Bundy menjalani persidangan kedua atas kasus pembunuhan terhadap Kimberly Leach, gadis 12 tahun yang dia perkosa dan dia bunuh. Dalam persidangan ini, dia punya taktik yang lain agar tidak dijatuhi hukuman mati. Dia melamar teman lamanya, Carol Bone, untuk menjadi istrinya. Dan di hari pernikahannya itu dia berharap dia tidak akan mendapatkan vonis hukuman mati. But no, hakim tetap memutuskan dan memberikan dia vonis hukuman mati dengan eksekusi di kursi listrik. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. 24 Januari 1989. Setelah sebelumnya 2 kali penundaan, akhirnya eksekusi dijalankan. Ted Bundy pun dieksekusi, umurnya 42 tahun. Again, I know that people will accuse me of being self-serving, but we're beyond that now. I mean, I'm just telling you how I feel. But through God's help, I have been able to come to the point where much too late, but better late than never, feel the hurt and the pain that I am responsible for. Yes, absolutely. Setelah Ted Bundy dinyatakan mati, warga keluar rumah bersorak-sorai, mereka senang sekali atas berita kematian Bundy. Tapi tidak demikian dengan ibunya Bundy, Lois ya. Bagi Lois, Ted tetap tidak bersalah. Ted tetap anak yang nggak mungkin bisa melakukan kejahatan seperti itu. Istri Ted, Carol Bundy, dan Rose, anak mereka, memutuskan untuk pindah state dan mereka mengganti jati diri mereka. Sampai saat ini nggak ada yang tahu bagaimana kabar mereka selanjutnya. Hanya Elizabeth Kendall, wanita yang 6 tahun berpacaran dengan Bundy, akhirnya mau muncul untuk membicarakan hubungannya dengan Ted setelah Ted mati di kursi listrik 31 tahun kemudian. Baiklah, itulah kisah yang sudah kita ikuti bersama-sama tentang pembunuh tampan berdarah dingin yang sadis dan brutal, Ted Bundy. Dan saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah mengikuti kisah ini sampai dengan selesai. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan monggo nyalakan juga loncengnya. Dan jangan lupa juga di-share. Oke? Kita jumpa lagi di lain waktu dengan kisah-kisah yang lain. Once again, thank you very much. See you then. Mwah. Bye.